guys, ketemu lagi dengan saya bikin guys makin cabut kalau bakal mukbang keyboard guys, kita baca dulu pernah mendapatkan pesan khusus dari malaikat. Nah, dia ngaku kalau dia ini sempat berkomunikasi dengan semua malaikat pada jam 2 dini hari sehabis dia menjalankan ibadah sholat khusus. Nah, jujur ya, di dalam perkataannya itu gue gak paham apakah maksudnya sholat khusyuk atau sholat khusus gitu. Tapi yang jelas ya dia bilang sih kayaknya sholat tertentu lah. Nah, dan dia juga mengatakan kalau ada malaikat yang memegang trompet turun menghakimi dia. Nah, tapi dia nggak nyebutin nama dari malaikat tersebut, geng. Dan kalau tebakan gue nih ya, dia nggak nyebutin nama malaikat itu antara dia lupa atau nggak tahu tuh nama malaikatnya siapa. Dan di dalam ceramahnya itu dia malah balik bertanya tuh sama si jemaahnya. Kalau kata gue sih dia nggak tahu gitu, makanya dia nanya. Lalu Muhammad Gufron ini mengatakan kalau malaikat yang memegang bilang sama dia, ya kan, kalau ini dunia dipakai untuk permasalahan baik kiamat. Setelah mendengar pernyataan dari malaikat yang megang trompet tadi, Muhammad Gufron ini ngaku kalau dia langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dia tumbalnya aja dengan alasan banyak orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Dengan enak jadi pahlawan lah agar tidak kiamat. Buat pantesan kemarin ya pas yang peramal dia itu bilang kalau kita bakal kiamat, ternyata cancel kiamatnya, geng. Gara-gara Muhammad Gufron kayaknya. Dan ada lagi geng, video lainnya, cuma ini bukan video ceramah, tapi sebuah video yang memperlihatkan ketika Muhammad Gufron memberikan ijazah kepada para santri. Namun sebelum memberikan ijazah kepada para santri ini, santri-santri tersebut ternyata harus bersujud di kaki Muhammad Gufron. Dan Muhammad Gufron udah kayak Tuhan nih, disembah-sembah, disujud gitu ya. Dan gue nggak tahu apa ini sebuah peraturan yang ditetapkan oleh Muhammad Gufron atau dari pihak pondok pesantrennya, atau justru ini memang inisiatif dari para santrinya sendiri. Tapi seharusnya bentuk penghormatan yang berlebihan kayak gini tuh ya nggak dibenarkan gitu kan, apalagi yang melakukan para santri itu nggak bagus buat anak-anak mereka. Nah, jadilah video tersebut sebagai salah satu kontroversi yang ya banyak sekali dipertanyakan oleh orang-orang. Kok bisa para santri tersebut sujud di depan Muhammad Gufron? Dari mana mereka mendapatkan arahan tersebut? Pokoknya kontroversi banget lah si Muhammad Gufron ini. Nah, lalu kontroversi lainnya adalah Muhammad Gufron ini ternyata mengaku bertemu dan berbicara langsung dengan Syekh Abdul Qadir yang mainnya kickball kesak video ya, tidak lembers guys, minta pengen doang diberi amatur teman kami 2000 resep praktis. Keempat imam tersebut adalah imam yang menunjukkan 4 mazhab seperti yang kita tahu sekarang. Muhammad Gufron bisa-bisanya mengaku bertemu dengan aduh bentar gue bener adik dia juga mengaku pernah berbicara dengan Nabi Khidir alaihissalam, seorang nabi yang dikatakan berumur panjang karena meminum air hayat dan merupakan guru dari Nabi Musa alaihissalam. Terus nggak puas sampai di situ, ada klaim lain yang mengatakan kalau dia bisa mengubah air biasa menjadi air zam-zam. Pokoknya kontroversi dari Muhammad Gufron ini nggak tanggung-tanggung ya. Klaim-klaimnya atau pengakuan-pengakuannya itu bikin kita geleng-geleng. Nah, lalu ada kontroversi terakhir, yaitu dia mengaku yang terakhir guys, menulis sebanyak 500 kitab dalam bahasa Sunda. Itu adalah